Betul. Oke dok, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua nih dok, saya mau nanya nih dok, selaku saya orang awam nih dok nih. Betul. Nah, sebenarnya apakah cuaca dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah kita dok? Sebenarnya dok. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Vivi, kita perlu tahu ya, saya ulas aja dulu. Baik, apa sih dok. nanti orang nggak ngerti lagi kita ngomongin apa gitu. Oh baik benar. Diabetes dan hipertensi itu apa? Diabetes itu biasanya orang sebut dengan kencing manis, ya, atau sakit gula, gitu. Orang awam bilangnya seperti itu. Nah, kenapa sih orang bisa kadar gulanya tinggi? Karena kadar insulin di dalam tubuhnya itu dia rendah, atau dia punya insulin tapi badannya kebal terhadap insulin yang dia keluarkan sendiri, makanya gulanya tinggi di dalam darah. Nah, kenapa gulanya bisa tinggi? Karena kita tahu untuk gula bisa masuk ke dalam sel itu butuh insulin. Nah, kita kan makan nih, makan terus gula tuh diserapkan masuk ke peredaran darah. Dari peredaran darah harusnya gula itu masuk ke dalam sel. Nah, untuk masuk ke dalam sel itu dia butuh insulin. Tapi pada pasien dengan sakit gula, insulinnya ini nggak ada. Jadi siapa yang masukin ke dalam sel? Nggak ada. Akhirnya itu gula berkeliaran di dalam darah. Ketika jepret di tes, otomatis gulanya tinggi, lebih dari 200 untuk gula darah sewaktu. Nah, kalau hipertensi sendiri atau orang bilangnya tekanan darah tinggi ya, tensi tinggi itu disebab adalah tekanan darah di atas 130/80. Itu kita udah bisa sebut hipertensi itu. Nah, kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Vivi, bisa nggak cuaca? Sebetulnya cuaca enggak ya, nggak terlalu berpengaruh. Dia bukan faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Hanya saja kalau misalnya cuacanya panas banget, orang yang sakit gula kan gejalanya memang sering haus ya. Terus kadang dia malah pengennya yang manis-manis, yang segar-segar. Nah itu dia tidak berhubungan secara langsung, tapi kalau cuaca panas kan kita pengennya minum tuh yang segar-segar, es buah kayak ya, es campur pinggir jalan, tiba-tiba berhenti gitu, es campur dulu gitu kan. Nah itu naikin gula. Jadi tapi cuacanya enggak, tapi pola makan sendiri yang naikin gulanya. Berarti tidak mempengaruhi ya dok ya? Cuaca enggak ya? Secara langsung mempengaruhi. Hanya mempengaruhi potensi untuk melakukan makan aja gitu. Benar manis itu gitu ya. Iya. Untuk kadar gula normal itu berapa sih dok? Iya dok. Kadar gula darah normal kalau gula darah yang puasa itu di bawah 126. 126. Kurang dari 126. Kalau gula darah 2 jam setelah makan kurang dari 140. Oke. 2 jam setelah makan. Nah itu jadi kriteria penegakan gula berdasarkan American Association Diabetes itu ya di atas gula darah puasa lebih dari 126 atau gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 140 atau gula darah sewaktunya lebih dari 200. Perkara ini organisasi kita sendiri di Indonesia juga pakai kriteria. Oke. Dicatat nih, siapa tahu nanti ada ujiannya. Oke dokter, ini ada pertanyaan nih dari netizen nih. Dari @wong.jowo2 WD. Dokter, tekanan darah saya 180/100. Apakah itu sudah terlampau tinggi? Bagaimana cara menurunkannya dan makanan atau minuman apa yang bisa menurunkan tekanan darah saya? Dokter, akhir-akhir ini punggung bawah saya sering sakit. Apakah itu akibat tekanan darah saya yang tinggi atau trigliserida saya tinggi 300? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya ya. Ngeri juga ya saya lihat tekanan darah 180/100. Wow. Oh, berarti itu tinggi ya? Itu tinggi. Jadi tekanan darah lebih dari 130/80 itu sudah kita bilang dengan hipertensi. Memang ada stagingnya ya. Kalau ini udah hipertensi stage 2 ya. Kalau memang Bapak riwayatnya memang ada hipertensi sebelumnya atau memang di keluarga memang punya riwayat hipertensi, berarti Bapak kan tendensinya lebih ya udah itu hipertensi memang harus diobati. Memang obat penyakit-penyakit metabolik kayak diabetes, hipertensi, gemuk ya, dan kolesterol yang tinggi, trigliserida tinggi itu pilar pertama, obat pertamanya adalah lifestyle change, jadi perubahan gaya hidup pasti ya. Garam kurang dari 5 gram. 5 gram itu sama dengan 1,5 sendok teh, nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi konsumsi garamnya dikurangi. Orang udah berhenti makan garam tapi dia makan ikan asin. Sama aja. Dia makan
sama aja gitu. Jadi lifestyle-nya harus dirubah. Rokok, kalau bapak ngerokok, rokok di stop. Kalau bapak kopinya tuh hanya boleh 1 cup per hari atau 200 mg kafein, ya. Dan jangan minum kopi yang sasetan karena kadar gulanya itu pun tinggi. Walaupun kopinya tuh suka pasien saya nanya gini Mbak Vivi, Dok, kopinya sasetan, tapi saya airnya banyak kok. Yang mau airnya seencer kan tetap masuk ke badan dengan kalori yang sama. Jadi rasanya harus berubah. Alkohol juga harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 30 ml. Kalaupun mau minum alkohol, 30 ml is enough untuk per hari. Jadi konsumsi harian itu harus dipahami banget, olahraga. Kalau dengan pola hidup sehat tidak bisa mencapai sasaran, ini tekanan darah sasarannya kan 130/80 ya Pak. Bapak butuh obat. Nah, Bapak butuh obat yang disesuaikan dengan kondisi Bapak sendiri. Jadi tiap orang obat hipertensinya tuh nggak sama. Kita pasti cocokin dengan klinisnya pasien itu sendiri gitu. Kalau dengan satu obat bisa mencapai sasaran tekanan darah, nggak perlu 2 obat. Tapi kalau dengan 1 obat belum bisa, kombinasi 2 obat, kombinasi lagi 3 obat kalau belum bisa. Terus kalau punggung pegel, bisa ya bisa tidak. Dalam literatur itu sebetulnya tidak bisa dikatakan bahwa orang kalau cengkang lehernya, kaku lehernya selalu kolesterolnya yang tinggi. Tidak selalu karena Tidak jaminan ya dok. tidak jaminan karena hampir mostly 80% dyslipidemia ya pada kolesterol yang terganggu, hipertensi itu nggak ada gejala malah. Kalau tahu hipertensi orang kan medek ya, medical check up, tensinya tinggi, tiba-tiba ketahuan kolesterolnya tinggi gitu. Jadi hampir nggak ada gejala gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan punggung, apalagi punggung yang pegel ya, kita harus waspada dulu bahwa punggung pegel itu kebanyakan 70% adalah gangguan muskuloskeletal alias tulang dan ligamen dan ototnya. Harus cari tahu itu dulu, atau harus cek dulu, dibuktikan dulu triglyceridnya naik, baru kita bisa bilang oh mungkin itu gejala dari ini. Tapi tidak selalu leher cengkung itu gejala dari triglycerid tinggi. Kalau bapak punya triglycerid tinggi, udah jadi hipertensi, harus diobatin Pak. Kalau enggak nantinya bisa ke stroke, bisa penyumbatan pembuluh darah, komplikasinya itu ya betul gagal ginjal ya. Jadi harus betul-betul diobatin deh dari sekarang, datang ke rumah sakit ya. Betul. Jangan dientar-entar ya, karena kalau udah tadi 180/100 itu tinggi banget loh, itu tinggi banget. 100 ya. Orang aja kaget ya. Iya. Mau diistirahat, dia juga kayaknya udah nggak ini ya, harus diobatin ya. Oke dok, ini lanjut dok, ada pertanyaan dari @dapur Fani. Dok, di era pandemi sekarang ini, ketika orang takut ke RS, tindakan apa yang harus diperhatikan bagi penderita hipertensi dan diabetes agar kesehatan tetap terjaga dan terkontrol? Dan kenapa jari kaki penderita diabetes memerah? Apakah tindakan yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya dari dapur Fani ya. Mungkin Mbak Fani ya yang punya IG namanya ya. Karena dapur Fani. Kayaknya dia suka masak-masak. Oke. Mbak Fani, makasih pertanyaannya. Sebetulnya untuk saat ini ketika kita sudah memasuki era new normal, kita sudah tidak perlu takut lagi ke rumah sakit. Karena semua rumah sakit saya yakin dan rumah sakit IMC sendiri dia menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Bapak Ibu tidak boleh masuk rumah sakit kalau tidak pakai masker. Kita sediakan hand sanitizer. Di pintu depan kita udah screening. Semua pasien yang masuk ke poli itu kita screening. Begitu ada tanda-tanda ke arah PDP suspek COVID, kita pasti udah pinggirkan. Jadi Bapak itu tidak akan jadi satu karena kami punya ruangan tersendiri untuk memeriksa pasien-pasien yang terduga corona. Jadi di sini di rumah sakit IMC itu kita screeningnya cukup ketat. Jadi saya rasa kita tidak perlu lagi takut ke rumah sakit, demi kesehatan kontrol berkala tetap diperlukan. Untuk menjaga di era pandemi tetap nomor 1 lifestyle. Jangan ada alasan kan kita di rumah aja, jadi kita nggak bisa fitness, namanya olahraga kan nggak harus di gym. Iya. Ya kita bisa kok olahraga keliling-keliling rumah, komplek. ngepel, masak, oseng-oseng kampung, apa namanya, bolak-balik wajib ya, itu bukan olahraga ya. Olahraga dong, saya nyapu, saya ngepel termasuk olahraga dong. Itu adalah kewajiban. Itu kewajiban, walaupun ada sedikit pergerakan otot ya. Itu adalah rutinitas, jadi itu bukan kita golongkan sebagai olahraga.
Nah, yang paling penting jaga lifestyle ya, jangan sampai kendor, jangan sampai di rumah doang nonton Netflix, cemilannya micin semua ya udah tentunya naik gitu. Yang penting lifestyle. Yang kedua, tetap obat-obatnya harus dikonsumsi. Terus pertanyaan yang terakhir, kenapa merah kakinya? Nah, pada pasien gula, apalagi kalau nggak terkontrol ya, kulit kaki itu bukan kulit kaki, semua kulit, tapi terutama tampak pada telapak kaki itu tebal, kering, bersisik. Kulitnya kering, lebih cenderung. Kenapa? Waduh. Bersisik, bukan putri duyung Nah, lagi ya. terus kukunya juga tebal. Kenapa? Karena dia ada kerusakan pada saraf tepi dan pembuluh darah tepinya. Jadi cenderung merah. Lama-lama nggak berasa. Makanya itu orang sakit gula kita udah nggak anjurin kalau eyang-eyang zaman dulu jalan deh dikerikil gitu ya, nggak pakai sendal. Tapi nowadays kita tidak anjurkan itu. Karena apa? Ya tadi ada kerusakan saraf tepi, ada kerusakan pembuluh darah tepi, sehingga bagian ujung-ujung jari itu dia nggak berasa. Awalnya baal kesemutan, awalnya merah-merah, baal kesemutan merah tuh lucu ya, kayak bayi kan tangannya merah. Tapi sebenarnya nggak lucu kalau di penderita gula ya. Merah-merah, nanti lama-lama dia nggak berasa, lama-lama injek paku dalam aja nggak berasa, atau luka bosok. Itu yang kita sarankan kepada penderita gula, harus selalu pakai alas kaki, dan alas kakinya tidak boleh ketat, alas kakinya harus longgar, empuk. Hindari tekanan-tekanan pada daerah sini ya, kalau kaki ya tumit, terus daerah ujung jempol ini, terus daerah telapak kaki yang paling depan. Nah itu harus dihindari tekanan di situ, karena kalau tidak dia akan merah lama-lama luka. Itu dia. Cedera, iya. Betul. Jadi Mbak Fani harus hati-hati kalau udah seperti itu, harus periksakan. Tapi bisa kok itu dijaga. Ya, jadi perawatan kakinya, moisture kakinya gitu. Jadi kulitnya juga harus diperhatikan karena ini benar-benar kering dan kukunya tebel banget gitu. Kalau nggak terkontrol, tapi kalau terkontrol bagus ya. Baik, ya ini semoga bisa terjawab Ya, baik. Dr. Fani ya. Ini ada lagi ini ya. Dari Eka Rizkina. Dokter menanya apa tanda orang yang terkena diabetes? Karena saya suka banget yang manis-manis, tapi saya tidak pernah cek dok. Terima kasih. Oke, Mbak Eka ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Tadi kan diabetes udah tuh definisinya apa. Nah sekarang gejalanya adalah Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Apa tuh ya? Jadi vokalis. Dia sering haus. Jadi polidipsi ya, sering haus kalau bahasa medisnya. Terus polifagi, sering makan. Rasanya lapar terus, tapi nggak gemuk-gemuk, malah kurus gitu. Saking gula darahnya. Kenapa? Karena cacingan dok. Bukan. Karena banyak orang yang Karena kan gitu tadi ya. selnya itu kan tadi nggak dapat gula kan, gulanya nggak bisa masuk karena nggak ada insulin. Jadi selnya teriak lapar nih gitu, otaknya mengirim sinyal untuk untuk makan lagi. Tapi semakin banyak makan semakin gulanya naik karena ya sama aja nggak ada insulin yang bisa masukin ke dalam sel. Terus nanti lama-lama bisa gatal-gatal, pruritus ya, gatal-gatal, terus penurunan berat badan karena selnya stalking, selnya kan tadi kelaparan. Walaupun tadi banyak makan tapi malah kurus ya. Iya, karena kan selnya nggak dapat makan nih, selnya nggak dapat makan, dia nggak bisa memetabolisme gulanya kan, nggak dapat energi. Makanya orang kalau sakit gula dalam tahap lanjut itu dia akan kurus dan lemes rasanya, karena selnya stalking, kelaparan. Dia walaupun gulanya tinggi, tapi kan tingginya di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam sel, karena insulinnya nggak ada, gitu. Terus, nah saya mau tanya lagi ke Mbak Fani, kalau Mbak Fani punya orang tua dengan sakit gula, lebih baik dari sekarang kurangin yang manis-manis, karena however genetik itu nggak bisa bohong. Orang tua saya nih, misalnya dua-duanya sakit gula, saya punya chance untuk sakit gula depannya 60%. Jadi tinggi loh ya 60% kalau dua orang sakit, parents kita dua-duanya sakit gula. Tapi kalau hanya satu yang sakit gula, kita punya chance 30-40% untuk sakit gula di kemudian hari. Jadi kalau sudah tahu begitu, dari sekarang jangan makan manis-manis, sudah mulai diet, pola hidup sehat, kurangi gulanya sampai 50 gram per hari. Nasi itu ya, nasi. Jadi gula-gulanya, gula pasir itu hanya 50 gram per hari, sekitar 12,5 sendok teh.
nasi ya 75 gram ya sekali kita makan ya, 75 sampai 100 gram sekali kita makan itu pada umumnya dengan rentang berat badan 50 kg lah rata-rata orang Indonesia ya. Jadi harus dibatasi dari sekarang karena apa? Kita harus hemat insulin kita. Kalau kita makan manis terus nih, insulinnya akan lebih banyak keluar. Tubuh kita akan otomatis mengeluarkan banyak insulin. Jadi misalnya kita dikasih cadangan oleh Allah 100 insulin. Kalau sekali kita makan, kita mengeluarkan 2 misalnya dua insulin. Tapi kalau kita makan manis, tubuh kita akan otomatis mencoba menjaga keseimbangan gula itu. Otomatis kalau kita makan loadingnya manisnya banyak, insulinnya makin banyak keluar 10. Lama-lama habis. Harusnya 100 ini buat cadangan 60 tahun, tapi di umur 35 udah habis. Gitu, itulah pentingnya kalau kita memang udah punya tahu nih genetik kita udah gula nih, dari sekarang kita harus jaga. Gitu, kita harus jaga gimana caranya kita menghemat cadangan insulin kita sendiri. Gitu, jadi kalaupun kita kena gula aja, kenanya 50 tahun 60 tahun aja. Kalau boleh sih jangan kena ya dok. Kalau boleh sih jangan kena kan, makanya lifestyle walaupun kita kena gula pun kita tetap dianjurkan untuk konsumsi gulanya untuk sedikit gitu. Kurang dari 50 gram. Ya. Sebetulnya kalau penyakit gula ini bisa sembuh total atau memang nanti terus saja seumur hidup terus kontrol? Gimana tuh dok? Tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Sakit gula itu tidak bisa sembuh. Jadi pada saat udah divonis, pada saat waktunya kita mengontrol diri gitu ya? Ya, nowadays memang sedang ada percobaan stem cell ya, terus high dose antioksidan sedang dikembangkan. Tapi tetap penelitian yang dilakukan di Jerman stem cell hanya ditahan 6 bulan saja. Habis itu penderitanya sakit gula lagi. Gitu, intinya tidak bisa sembuh. Untuk saat ini belum ada obatnya ya. Judulnya bukan sembuh ya para pemirsa dan netizen. Jadi judulnya adalah terkontrol. Kalau kita terkontrol, kita bisa kok hidup seperti orang yang nggak sakit gula. Jadi jangan stres, jangan depresi. Nah gitu. Itu masalahnya masyarakat kadang-kadang kalau udah divonis, tinggal berapa tahun lagi nih umur gue gitu ya. Suka gini nih, masyarakat tahun tuh suka gini, bosan minum obat, tahu berpindah ke herbal. Yang herbal itu kita belum tahu efisiensinya bagaimana, efektivitasnya bagaimana, tahu-tahu belum diteliti kan, tahu-tahu datang ke dokternya lagi udah gejalanya udah nggak karu-karuan, hatinya udah jelek, komplikasi jatuhnya ya dok ya. Benar, gulanya amburadul tingginya gitu kan, nggak terkontrol. Jadi hati-hati, saya tahu, saya paham banyak juga kok pasien-pasien saya yang merasa bosan ya minum obat, tapi pahamilah kalau gulanya terkontrol itu akan lebih baik bagi bapak ibu. Tapi kalau gulanya nggak terkontrol, yang ditakutkan komplikasi ke depannya. Gitu. Jadi jangan kecewa kalau gula ini nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Bawa happy aja. Iya, jangan stres gitu juga, apalagi di pandemi COVID-19 ini kan. Kan Tang Siti udah buka ya. Alhamdulillah, jadi benar datang ke Tang Siti mau ya. Jangan cuci mata ya kan. Nanti pakai voucher yang dari sini dapat voucher. Langsung terima kasih loh dokter. Tadi Mas Gopi nggak boleh manis-manis buat si doi karena kemanisan juga bahaya ya dok ya. Berarti manisnya juga gitu ya, terlalu manis nggak bagus. Nggak bagus, jadi yang sedang-sedang saja ya. Lanjut dok, ada pertanyaan dari @uyun.nuna46. Bagaimana kaitannya kadar gula darah yang tinggi dengan virus corona dok? Dan mengapa diabetes rentan terhadap COVID-19 dok? Iya, pertanyaannya bagus banget ya Mbak Uyun ya. Jadi memang sebenarnya bukan hanya pasien yang menderita diabetes saja yang rentan terhadap COVID-19, tapi usia tua gitu ya. Terus pasien-pasien dengan komorbid lain, hipertensi, stroke, itu dia rentan sekali terhadap, pokoknya pasien yang menderita penyakit kronik lah, autoimun, disease, itu rentan terhadap COVID-19. Kenapa? Karena sistem imunnya rendah gitu. Jadi pasien-pasien yang menderita penyakit kronik, HIV lah, diabetes lah, terus stroke, usia tua, dia sistem imunnya sudah lemah gitu. Dan pada pasien diabetes secara ilmiah itu dia terjadi inflamasi derajat rendah, peradangan derajat rendah di seluruh sistem tubuhnya. Nah, kalau COVID-19 datang, jebret, COVID itu kan yang paling bahaya adalah dia peradangannya tinggi
banget loh, gitu. Makanya kenapa kalau dicek pasien COVID nih, kalau dicek CRP-nya, dicek kadar radangnya, dia bisa naik sampai ratusan, normalnya 5, tapi dia naik sampai ratusan, 200, ada juga yang ribuan gitu. Karena dia inflamasinya, peradangannya tinggi. Bayangin kalau pasien diabetes yang memang dia sudah mengalami peradangan derajat rendah, ya low grade inflammation, terus ketemu dengan COVID yang dia bikin radang, makin kan dia makin radang gitu. Jadi makanya prognosisnya ini angka harapan hidupnya lebih jelek, apalagi kalau gulanya nggak terkontrol. Kalau gulanya terkontrol, kita bisa hiraukan lah. Banyak kok yang gulanya sakit gula tapi terkontrol, dia selamat dari COVID gitu. Tapi kalau dia nggak terkontrol, terus kena infeksi, kena COVID ini, terus peradangannya hebat, infeksi parunya hebat, sulit untuk kita menanganinya gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa pasien-pasien diabetes kita sarankan yuk injeksi vitaminnya, yuk tetap konsumsi vitamin D, jemur lah seenggaknya gitu, karena memang dia sistem imunnya rendah. Makanya kita booster dia dengan vitamin D, vitamin C, antioksidan gitu, karena dia di tubuhnya itu penuh dengan oksidasi, makanya kita berikan antioksidan gitu. Jadi sudah terjawab Mbak Unung Iya, ya tadi ya, tadi ya. Oke. Wah, ini serem banget ya hari ini Iya, ya. Banyak banget pertanyaan kita. nih sampai kita belum sempet. Iya, pertanyaannya cuma sekali loh. Tapi kita utamakan dulu Baik, netizen ya. baik. Ini ada lagi nih dari Ian Sulfi. Dok, ibu saya diabetes dan harus disuntik insulin setiap hari. Apakah penanganannya harus selalu dengan suntik dok atau bisa tidak ya hanya dengan minum obat? Oke, terima kasih Mas Ian pertanyaannya ya. Jadi obat gula tuh banyak Betul. banget banget. ya. Tapi kita kembali lagi ke definisi tadi ya. Definisi sakit gula itu adalah karena kekurangan insulin di dalam tubuhnya, atau insulin yang ada tapi nggak mempan gitu. Resisten tubuh kita kebal terhadap insulin. Maka obatnya adalah satu. Kalau kurang insulin kasih insulin. Sebenarnya obat definitifnya ya insulin toh, gitu. Dan obat-obat yang menurunkan kekebalan terhadap insulin itu. Nah, ketika pasien kita berikan insulin, itu bukan berarti dia udah fatal loh, udah parah banget, udah mau mati besok, bukan berarti seperti itu. Kalaupun mau di-switch ke oral, dari insulin mau di-switch ke oral, saya rasa bisa-bisa saja, tapi kita harus pertimbangkan kadar gula darah pasien itu sendiri. Kalau ternyata, kita harus lihat perjalanan klinisnya, kalau ternyata dia sudah pernah 1 obat, terus 2 obat, 3 obat nggak terkontrol, ya memang harus suntik. Ingatlah bahwa obat-obat yang kita berikan dari 9 golongan obat minum itu belum ada yang insulin gitu. Jadi insulin itu memang suntik. Fungsinya obat-obat ini bukan untuk dia bukan insulin dalam bentuk pil, bukan, tapi dia untuk merangsang produksi insulin dari dalam tubuh. Dia untuk menurunkan penyerapan gula gitu. Dia untuk menurunkan kekebalan resistensi insulin di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita harus lihat profil pasiennya sendiri. Bisa nggak sih kalau misalnya awal-awal di rumah sakit dikasih suntikan insulin, terus nanti pas rawat jalan atau bisa-bisa, jawabannya bisa-bisa, bisa enggak. Kita harus lihat profil dari pasiennya itu sendiri. Kalau ternyata pasiennya lagi stroke, gula darahnya nggak terkontrol banget, indeks gula darahnya ancur-ancuran, memang kita sarankan untuk suntik dulu, karena bagaimanapun insulin paling cepat untuk menurunkan gula dan mencapai indeks HbA1c yang kita inginkan di bawah 7 ya. Tapi kalau misalnya pasiennya udah bagus, gula darahnya terkontrol, dosis insulinnya pun rendah, terus kita bisa switch ke oral, pasiennya pun lifestyle-nya bagus, bisa komitmen, itu kita bisa. Jadi pakai insulin itu, pakai suntik insulin bukan the end of the world, bukan akhir dunia, dari segalanya. bukan akhir dunia ya. Ingatlah bahwa ya memang obatnya definitif insulin gitu loh. Jadi kalau mau cepat terkontrol ya memang insulin gitu. Ya dok ya. Gitu. Jadi bukan berarti akhir dunia mau mati besok gitu. Udah gawat banget ya kalau udah dikasih insulin, berarti udah parah banget. Enggak ya. Sekarang mindsetnya bukan seperti itu. Dihilangkan lah mindset. Ya betul. Terdiagnosa gula, ada kok pasien yang saya insulin aja deh dok. Ada kok pasien saya walaupun dia masih yang nggak jelek-jelek amat lah indeks gula darahnya gitu ya. Tapi dia pakai insulin gitu, mau pakai insulin aja fine. Jadi memulai insulin ini intinya lebih cepat mengontrol gula, lebih baik
untuk mencegah komplikasi. Angka harapan hidupnya, angka morbiditasnya, sakitannya itu lebih rendah. Jadi semakin terkontrol gulanya, kita semakin bisa untuk mencegah komplikasi yang terjadi. Sudah terjawab tadi ya. Jadi intinya mah tawakal lah, udah berserah Iya, diri tawakal. dan ikhtiar. Kalau mau dilaporan kita harus lihat dulu mas indeks gula darahnya, jadi Iya. tetap harus kontrol dulu. Iya. Nanti kita bisa lihat dosisnya berapa, kita Betul. bisa sparing gitu kan. Baik. Gitu. Mungkin ini tadi bisa diajak kontrol ke rumah sakit IMC Tangerang. Ah, Bisa iya. enak ya. Baik. Sekali lagi ya. Ngobrol-ngobrol. Iya, nanti ngobrol-ngobrol lagi Iya. lebih lanjut lagi. Betul. Dok, nih banyak banget dok pertanyaannya nih dok. Salah satunya dari Prima Tofta. Tofta ya. Siang dok, mau tanya dok, makanan apa yang harus dihindari dari DM dan HT? DM dan HT itu diabetes dan hipertensi ya. Oke dok, terima kasih dok. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sekilas-sekilas sih kita udah bahas ya tentang makanan. Iya. Actually, yang paling nggak boleh banget tuh ya berlebihan gula ya. Tadi gula kan tidak boleh lebih dari 50 gram. 50 gram. Kalau hipertensi garam, ya Garam. sodium, pokoknya MSG itu kan ada monosodium glutamat ya, sodium itu natrium itu garam ya. Nah NaCl garam ya, jadi kurang dari 5 gram. Jadi itu sama dengan kira-kira 1/4 sendok teh lah, itu garam. Terus yang kalau gula lagi, hindari makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi, karbohidratnya tinggi. Jadi nasi hanya 75-100 gram tiap kali makan. Lebih bagus lagi kalau misalnya 3 kali makan nih nasi, yang duanya misalnya makan pagi dan makan malamnya nasinya diganti dengan menu pengganti karbohidrat, misalnya kentang atau jagung atau ubi boleh gitu. Jadi karbohidrat itu juga harus ditimbang-timbang gitu. Terus lebih banyak makan kayak buah, sayur, ikan. Nah itu lauk-lauknya lebih dibanyakin lagi. Terus hindari kopi, alkohol. Kopi itu cuma boleh 200 mg kafein. Bukannya nggak boleh sama sekali ya, boleh. Tapi jumlahnya hanya 200 mg kafein. Kalau pesen menu Starbucks 200 mg tuh coba lihat Google, itu beda-beda tiap menunya. Caramel macchiato berapa itu menunya beda-beda. Tiap kopi kandungan kafeinnya beda-beda. Jadi intinya 1 cup kecil per hari. Terus saya nggak anjurkan minum kopi sasetan ya, kayak kayak itulah kayak itulah ya. Karena banyak banget kandungan gula. Karena banyak banget kandungan gulanya. Terus kalau mau pesen cat time di Taksi misalnya ya, gulanya please slide gitu ya. Iya, Jadi jangan gulanya 30 aja atau slide. Iya. Belajar. Awalnya mungkin terasa hambar, tapi lama-lama terbiasa kok. Benar.